Oke, halo semuanya. Jadi perkenalkan saya Fredrik dari kelompok 3 untuk kelompok etika dan budaya. Di sini itu kita sedang bersama, boleh perkenalan dulu Pak? Saya Hartono, pemilik perusahaan Bojong Furnitur. Ya, jadi kita ini kita pengen tahu nih, kira-kira apakah Bojong Furniture sudah menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika yang berlaku di Indonesia, mulai dari pengupahan dan tunjangan seperti BPJS. Oke Pak, kita langsung mulai saja ya. Oke. Mungkin boleh dijelaskan dulu Pak, background dari Bojong Furniture? Bojong Furnitur buka di tahun 2016 sampai sekarang. Em, Ya backgroundnya sih ya kita mulai dari kecil sampai sekarang udah ada ya 2 armada. Ya lumayan lah, karyawan ada 6. Nah, mulai berkembang lah. Terus layanan utama dari Bojong Furniture itu apa Pak? Nah, yang utama itu untuk penjualan furnitur, pengiriman, ya untuk penjualan online juga ada. Oh, jadi mostly di furniture dan perabotan rumah tangga. Iya betul. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja nih Pak. Jadi kan tadi Bapak bilang ada 6 karyawan ya. Mm. 6 karyawan itu bagaimana sistem pengupahannya? Apakah semuanya gaji pokok? Gini. Untuk gaji mereka biasa ada yang ambil per minggu atau Hmm, per bulan, tergantung mereka maunya gimana, tergantung kebutuhan. Untuk gaji itu kita udah sesuai UMR. oke, jadi dasar pengupahannya itu apakah hanya gaji pokok atau ada komisi gitu? Nah untuk gaji pokok iya, lalu kalau memang ada misalnya pengiriman di luar Tangerang, kita ada kasih uang jalan, uang buat isi bensin kan. Nah itu untuk kalau memang ada lebih ya mereka ambil. Jadi dalam 1 bulan itu total gajinya setara UMR atau melebihi bahkan Pak? Ya setara UMR bisa juga melebihi tergantung dari penjualan online. Oh, jadi tergantung dari performa toko Bojong Furniture selama bulan tersebut. Betul. Oke, kemudian karyawan Bapak itu apakah semuanya terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan? Iya, semuanya didaftarin dalam BPJS dan BPJS itu ditanggung sama perusahaan. Menurut Bapak itu kenapa mereka harus punya BPJS? Karena ya untuk ya sewaktu-waktu misalnya ambil sakit, ya masuk rumah sakit nggak usah bayar dengan uang pribadi, nanti bisa di-cover dengan BPJS. Oke, tapi kalau kita amit-amit ya, ada kecelakaan kerja nih, Hmm. dan karyawan pada saat itu belum punya BPJS. Jadi itu yang akan mengcover juga Bapak sebagai owner perusahaan. Oh ya, ya seharusnya sih saya yang bisa cover kalau kecelakaan kerja, tapi kalau di luar itu ya kita nggak bertanggung jawab. Oke, jadi tetap fair gitu ya. Betul. Oke, kemudian Bapak itu memberi akses nggak kepada karyawan untuk mengecek BPJS-nya mereka gitu? Untuk pengecekan BPJS ya mungkin ya bisa pakai aplikasi ya sekarang. Hmm. Paling gitu aja sih. Oh, jadi Bapak Hmm. cuman memiliki tanggung jawab untuk membayarkan, Betul. kemudian kalau untuk mereka mengecek, mereka cek sendiri gitu. Iya betul. Oke, kalau gitu sekian pertanyaan dari kami. Mungkin dari Pak Hartono ada harapan apa untuk tugas ini? Harapannya ya semoga tugasnya Fredrik lebih bagus, lebih berjaya Dan bermanfaat ya dan mungkin ya, bermanfaat. bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sekian. Oke, jadi kita lanjutin wawancaranya tadi. Setelah bersama bos dari Bojong Furniture, sekarang ada perwakilan karyawan. Boleh kenalkan dulu dirinya, Ibu? Oh Ya, ya, namanya. nama aja. Oh, nama saya Lisa. Dan jabatan di Bojong Furniture? Ya, mengurus ini admin. Admin ya, oke. Jadi kita pengen nanya sekilas aja, nggak panjang kok sebenarnya. Jadi kalau menurut ini panggilan kakak atau ibu? Cici aja. Cici, oke. Menurut Sama Cili, PSS. iya. Menurut Lisa, Iya. kira-kira partisipasi BPJS di Bojong Furniture tuh udah semuanya dapat belum karyawannya? Semuanya dapat ya. Udah, semua dapat. Menurut Cici tuh kenapa harus dapat semua gitu? Menurut aku kenapa harus dapat Hmm. semua ya karena emang kan kita kan kerja di sini ya, Hmm. otomatis dari pihak pemilik Hmm. atau ownernya memang biasanya itu harus apa? Memastikan aman gitu lah ya. Iya, betul. Oke. Terus persentase iuran BPJS-nya kan kita harus bayar per bulan kan? Itu apakah dipotong dari gaji atau ditanggung oleh perusahaan? Itu ditanggung oleh perusahaan Sepenuhnya. sepenuhnya. Oh, berarti sangat meringankan beban ya kalau gitu ya. Betul. Makanya kalau gitu gaji yang Cici terima tuh udah bersih dong.
Benar. selama sebulan. Oke. Terus menurut Cici tuh perusahaan ini tuh adil gak dalam memberi gaji gitu? Adil lah. Kenapa adil gitu? Apakah sesuai dengan output kerjanya misalnya? Iya benar, sesuai dengan pekerjaannya juga, tanggung Hmm, jawabnya juga, ya kan? iya. Jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa Ci kalau boleh tahu? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oh, berarti standar perusahaan pada umumnya Iya, ya. Dan menurut Cici tuh kayak kerjanya berat banget gak sih di sini? enggak sih. Sesuai lah ya dengan Iya bayaran. sesuai. Oke. Enggak terlalu berat juga. Oke, terus tuh menurut Cici gajinya tuh sesuai UMR apa enggak? Sesuai UMR, kadang juga di atasnya, tergantung penjualan kita juga sih. Jadi kembali lagi ke performa toko ini. Betul. Oke, terus gimana sih kalau cara karyawan di perusahaan ini untuk tahu apakah apakah iurannya dibayarkan secara on time atau enggak? Itu sebenarnya sih kalau misalnya yang iuran secara on time itu biasanya itu udah per akhir bulan sih udah di ini ya, maksudnya Udah dibayarin. udah dibayarin, jadi Oh, karyawan udah nggak perlu mesti tahu update-nya, yang penting sebulan itu udah terbayar lah, oh jadi per bulannya itu udah bayar lah. dari owner juga nggak memberikan info secara eksplisit gitu ya. Betul. Yang penting udah dibayarin nih, udah. Jadi pokoknya intinya tiap kali gajian itu karyawan udah menerima gaji bersih tanpa potongan lagi. Iya betul. Oke, mungkin dari Cici ada feedback untuk tugas ini gitu? Buat tugas ini Hmm, apa ya? ya, mungkin supaya bermanfaat gitu. Ya, Oh, satu pertanyaan sih terakhir. Menurut Cici tuh penting nggak sih untuk sekelompok mahasiswa mungkin mencari tahu apakah perusahaan itu adil dalam memberikan upah dan memberikan tunjangan? penting sih, soalnya buat biar apa ya, biar tahu perusahaan-perusahaan lain itu kalau misalnya apa namanya ini, Apanya sorry? Etika, iya bukan apa, kayak tanggungan ini yang memberikan tunjangan. iya tunjangan itu emang harus penting, soalnya kan emang mereka kan kerja di tempat kita kan, ya otomatis kita juga bertanggung jawab gitu. Oke, jadi sudah menjadi etikanya ya seperti itu. Betul. Oke, kalau gitu baik itu terima kasih Ci. Iya. Sukses untuk kedepannya untuk Bojong Furniture.